Pagi, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi ini. Kita bisa berkumpul setelah 5 minggu, kurang lebih 5 minggu saya sabbatical, saya berdiam diri, saya berdiam diri. Dan saat ini saya percaya Tuhan sendiri yang mempersiapkan segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, tanpa terasa saya sudah 30 tahun di MDC atau GKPB. Dan waktu yang cukup panjang ini saya sangat menikmati bahwa kebaikan dan kebesaran Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang selalu buat perkara-perkara yang baru dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah buat perkara-perkara yang basi atau yang lama, tidak. Tuhan buat selalu perkara-perkara yang baru. Dan setiap kita disiapkan Tuhan untuk menikmatinya. Setiap kita disiapkan Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Setiap kita dipersiapkan untuk memiliki perkara-perkara yang dahsyat dan yang luar biasa. Dan saya mengucap syukur bahwa perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup saya ini selalu mendatangkan kebaikan. Saya mengambil tema Nothing Impossible pagi ini, sebab saya melihat ke depan ada hal-hal yang besar akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita tetap berpegang bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah jalan sendiri. Kita berjalan selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang membela kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Berbagai macam pengalaman terjadi. Saya mengukur 30 tahun ini, berbagai macam pengalaman yang terjadi di dalam hidup saya. Mulai dari melayani setiap rumah, diusir, disiram air, dan berbagai macam terjadi. Tetapi ini adalah cara Tuhan membawa saya masuk lebih mengerti kehidupan manusia. Tuhan buat selalu perkara-perkara indah, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tahun 2019 saya harus melewati masa-masa krisis, masa-masa yang tidak menyenangkan. Saya harus sakit, dan penyakit yang tidak enak kalau harus masuk kamar operasi dan dioperasi karena kanker stadium 2 hampir 3, dan ini satu hal yang tidak menyenangkan. Mendengar sakit saja penyakitnya apa, kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Kita pikirkan yang negatif, padahal segala perkara Tuhan ada di dalamnya. Kalau ada Tuhan bersama-sama kita, kita senantiasa mengucap syukur. Karena kita tidak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, ada Tuhan. Dalam keadaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau keadaan yang menyenangkan, mengucap syukur. Tapi kalau keadaan yang tidak menyenangkan, mengucap syukur. Kenapa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang paling penting, hati kita murni di hadapan Tuhan. Paling penting, hati kita murni, benar di hadapan Tuhan. Jika hati kita benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Jika hati kita murni di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu berjalan dengan sangat indah. Jika segala sesuatu yang manis, segala sesuatu terjadi yang pahit atau manis, Tuhan ada dan Tuhan mendidik kita untuk kita mengerti rencananya. Nah, kalau saya lihat Markus pasal 9 ayat 23 dikatakan,
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau dikatakan tidak ada yang menjawab Yesus, kata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata mustahil ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau kita memikirkan ini, apakah bisa, apakah mungkin? Saya katakan mungkin. Tidak ada perkara yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Kita menyenangkan hati Tuhan, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita menyenangkan hati manusia, ada Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Waktu kita disakiti manusia pun, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya mengucap syukur, sangat mengucap syukur, tak putus-putusnya saya mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa dalam langkah hidup ini, saya merasakan langkah demi langkah, step by step, penyertaan Tuhan bersama-sama. Penyertaan Tuhan yang luar biasa itu bersama-sama. Saya lihat ke depan, saya percaya hari depan kita banyak orang yang mengatakan mengerikan, menakutkan, benar, mengerikan, menakutkan kalau kita melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi jika kita melihat dengan mata rohani kita, kita melihat dengan ada Tuhan di dalamnya, maka sukacita itu, penyertaan Tuhan itu membuat kita mampu. Mari saudaraku yang kekasih, saya melihat satu kisah yang luar biasa dan saya sangat tertarik dengan kisah ini yang terambil di Matius 9 ayat 20. Ini cerita tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Nah, perempuan ini dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang. Dia tidak apalagi mendekati Tuhan Yesus. Dia nggak boleh. Apalagi datang hampiri Tuhan Yesus, dia tidak boleh. Tetapi dikatakan di sini, dia berusaha diri banyak ratusan orang atau dikatakan orang banyak sekali jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia masuk di dalam orang banyak itu, dia berusaha menjamah jubah Yesus dan dia katakan, asal ku jamah, aku pasti sembuh. Dengar, apakah ada di ayatnya? Apakah Yesus benar mengatakan, kau jamah jubahku, kau sembuh? Tetapi dia bertindak dengan imannya dan dia mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita melihat hal-hal yang terjadi, sepertinya perempuan ini mengalami masa-masa yang kepepet sekali. Dan dia berusaha dengan tidak bersungut-sungut. Dia dengar Yesus akan lewat. Dia dengar Yesus akan lewat dan dia masuk dalam kerumunan orang banyak itu. Saudaraku yang kekasih, dia tidak boleh sentuhan dengan orang Yahudi karena dia punya penyakit pendarahan. Dan kalau dia sentuhan itu anugerah, orang tidak melihat dia. Dia serobot di antara orang banyak, dia bencama, dia katakan asal ku jamah saja. Saudara, begitu hebatnya. Begitu hebatnya kuasa Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dan setelah dia jamah, Yesus diam. Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Lalu Yesus melihat sekelilingnya, yang sewat kan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang ribut. Murid-murid Yesus berkata, Tuhan, kau melihat, orang banyak loh ini, orang banyak. Mana yang kita bisa tahu? Yesus tetap diam. Dan Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Tiba-tiba perempuan itu tersungkur dengan ketakutan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, kau sudah sembuh. Saudaraku yang kekasih, dalam hati Tuhan Yesus tidak pernah ada kata marah. Tuhan Yesus marah hanya dosa. Orang waktu berbuat dosa, orang berbuat salah, bait Allah dikotori, dirusak, dia marah. Tapi kalau manusia yang datang membutuhkan dia dengan segenap hati,
menerima. Dan saya punya satu kesaksian yang saya tidak pernah lupa. Ya kira-kira 12 atau 15 tahun yang lalu. Seorang ibu telepon saya. Sudah berapa kali saya saksikan ini, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Seorang ibu telepon saya. Dia katakan, "Selamat siang Pak Yeye." Saya katakan, "Selamat siang Ibu, apa kabar?" Dia katakan, "Baik Pak Yeye, kami ada di Singapura." Saya katakan, "Loh, selamat berlibur." Dia katakan, "Bukan berlibur Pak Yeye." Saya katakan, "Jadi apain Ibu?" "Anak saya," kata dia. "Anak saya sakit dan diperiksa ada tumor di otaknya." Saya diam, saya mendengar keluhan ibu itu. Lalu saya katakan, Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Dia nggak jawab, hanya isak tangis yang saya dengar di telepon. Lalu saya katakan, Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Dia menjawab dari telepon, dari Singapura, dia katakan, "Pak, anak saya ini kepalanya sudah digundul separuh," kata dia. "Dan biar Bapak tahu, kami ini di depan pintu kamar operasi, sebentar lagi pintunya terbuka dan anak saya ini masuk, anaknya nama Reza, anak perempuan. Reza masuk," kata dia. Saya bilang, "Ibu, iman ibu yang menjawab. Reza menjadi apa itu bukan urusannya ibu, itu urusannya Tuhan." Nangis dia. Saya bilang, "Ibu pegang kepalanya separuh digundul Pak," kata dia. Saya, "Ibu pegang yang kepala gundulnya." Saya doa dari sini. Saya doa, selesai doa, dia nangis, "Terima kasih Pak Ye, terima kasih." Pintu kamar operasi dibuka. Dan masuk, saat itu putus hubungan kita dalam pembicaraan. Terus lampu itu nyala lagi, ini cerita selanjutnya, dia bercerita kepada saya, pintu kamar operasi dibuka. Waktu pintu dibuka, dokter keluar. Orang tuanya Reza, langsung suami istri maju, "Ya kami orang tuanya Reza." Ya, masuk ke kamar operasi. Dikasih tunjuk fotonya. Sebelum dioperasikan difoto dulu. Ini dikasih tunjuk, ya tumornya di sini. Tapi setelah kami mau operasi, dipasang alat, dilihat di kepalanya untuk akan dibelek kepalanya, dan hasilnya itu ada dua alternatif. Dia akan blow on, dia akan hidup tapi dia blow on. Kayak gugun gondrong. Masa depannya udah hancur. Itu yang ditakuti ibunya. Dokter bilang, "Ini ada fotonya, ada tumornya di sini." Iya, kata dokter, ibunya seperti itu. Terus dia katakan, dokter katakan, "Setelah kami pasang alat sinar dalam kepalanya, tidak ada lagi tumornya." Saudaraku yang kekasih, ini bukan yang doakan dia Billy Graham, ini yang doakan dia Pak Yeye, tapi mujizat Tuhan tetap terjadi di mana saja. Asal kita percaya saja, mujizat Tuhan terjadi. Makanya waktu saya kemarin di Opnama, waktu saya di Sinar, itu yang saya paling mengucap syukur kepada Tuhan waktu di Sinar 25 hari. 25 hari di Rumah Sakit Siloam Sudirman. Saya di Sinar, di situ saya temukan jiwa-jiwa, dan di situ kita bisa mendoakan semua orang yang ketakutan. Saudara, kalau orang sakit dan disebut sakitnya kanker, ketakutan karena sangat berbahaya, sangat menakutkan, bisa mati, pokoknya mati aja. Lalu saya lihat datang ke satu bapak, satu ibu, saya dekati, lebih banyak orang Manado pada saat itu. Saya dekati ibu itu, lalu bapak itu, lalu saya katakan, "Kenapa Pak Mus? Aduh, kita habis operasi ini, kita takut ini habis sinar nanti ini bagaimana." Tidak takut, saya takut rasa sinarnya ini kayak mana, nanti bisa melepuh badan saya, kata orang, badan bisa jadi hitam kayak orang Papua, kata mereka seperti itu. Saya bilang, saya juga dengar awalnya seperti itu, saya bilang begitu. Kalau waktu habis sinar
7 kali ke atas, lalu kulit kita akan berubah kayak orang Papua, kata gitu. Loh, kata orang itu ketakutan. Saya bilang, ternyata saya tidak nih. Saya sudah 10 kali, saya bilang begitu. Saya sudah 10 kali sinar, saya tidak. Bapak percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Dia lihat saya, ya kan saya percaya Tuhan Yesus. Saya bilang, kalau Bapak percaya, percaya Bapak aman. Saya doakan. Dan saudaraku, sampai detik ini, hubungan saya dengan mereka berjalan dengan baik. Setiap hari, setiap minggu kami WA-WA-an. Dan saya lihat Tuhan buat perkara yang tidak pernah masuk akal. Yang dikatakan nothing impossible. Tidak masuk akal. Tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan buat. Nah, saya melihat setiap hari masih banyak perkara-perkara besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apalagi saudara kita semua yang sudah 1 tahun ikut Morning Chapel, saudara orang-orang yang dahsyat semua. Saudara orang-orang yang luar biasa. Saya harus jujur katakan saya kagum sama saudara. Kemarin kita seminar 1 minggu. Wow, kita semua diberkati Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, kita diberikan wawasan baru, kita ditambahkan satu pengalaman. Nah, untuk itu jangan diam di rumahmu. Jangan duduk manis-manis. Coba ada handphone, kalau mungkin sekarang kita nggak ada boleh deketin orang kena COVID. Jadi kita bisa pakai WA kita untuk hubungi setiap orang. Dan kesempatan untuk kita memberitakan Yesus itu saat-saat seperti ini. Justru saat-saat krisis seperti ini kesempatan untuk kita menceritakan tentang Yesus. Dalam keadaan yang mengerikan, kita bercerita tentang Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan pada waktu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ dia ada. Kalau dia ada, kuasanya ada juga bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan Yesus ada kuasanya bersama-sama dengan kita. Jadi saya sangat senang dengan tim SOS, SOS itu saya suka sekali. Kenapa? Pada waktu saudara mengunjungi orang, datang menolong orang sakit, saudara percaya saudara tidak sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan saudara. Waktu saudara mendoakan orang sakit, saudara tidak sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan saudara. Dan Yesus yang ada bersama dengan saudara itulah Yesus yang akan datang kali yang kedua. Dan saudaraku yang kekasih, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Jangan. Langkah dengan tepat dan berani. Katakan pada dunia, Yesus itu Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia nggak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Pegang itu. Jadi kalau Yesus tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah, penyertaannya tidak pernah berubah. So, apa yang lagi kita pikirkan? Apa yang kita takutkan? Yesus tidak pernah berubah. Jadi waktu kita berjalan, Yesus ikut bersama-sama dengan kita. Nah, Yesus setia memberikan hikmat bagi kita untuk kita menjadi berkat. Bangun hubungan Morning Chapel ini 1 tahun, nggak rasa loh, 1 tahun lebih kita udah ikut Morning Chapel. Dan kita termasuk jemaat yang mantap, jemaat yang luar biasa. Saya kagum sekali, jujur, tidak ada gereja seperti kita yang dahsyat. Kita tahan, dan saya harapkan ini Pak Penatua supaya ini jangan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Kita tidak berhenti doa Morning Chapel dan doa minggu dan Morning Chapel. Paling penting kita disatukan supaya melalui kesatuan ini kita dapat menjadi berkat di mana saja kita berada. Saudaraku yang kekasih, kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Pertama-tama kita belajar untuk apakah kita siap menjadi berkat di dalam keluarga kita.
Apakah kita siap ataukah kita bermasalah dengan keluarga kita? Sebab jika kita bermasalah, kita akan kesulitan menghadapi orang banyak karena kita diserang dengan masalah kita sendiri. Dan yang kedua, belajar untuk melihat Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Kita pun harus mengampuni. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, menjadi berkat berarti seperti roti yang dibagi-bagikan. 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus rencananya indah dan ajaib. Di sini saya akan bahas ada 3 renungan di pagi yang indah ini. Adanya rencana Allah di dalam hidup kita. Rencana Allah itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu terdapat di Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah turut bekerja. Jadi dengar, bukan kita sendiri bekerja. Enggak, kita enggak pernah sendiri bekerja. Kita enggak pernah sendiri bekerja. Kita jatuh, serempet kiri, serempet kanan, kelemahan kita A, kelemahan kita B. Tapi kelemahan kita ini bukan untuk kita menjadi batu sandungan satu dengan yang lain. Kalau saya bicara kelemahan, saya punya kelemahan banyak sekali. Kalau saya hadapi jemaat punya kelemahan, nggak punya kelemahan. Tapi justru untuk itulah kita disatukan sama Tuhan. Untuk itulah. Dengan berbagai macam kelemahan yang terjadi, yang kita lihat di sekitar kita, itulah yang Tuhan pakai kita untuk menerima kelemahan itu. Kalau kita bisa menerima kelemahan itu, maka saya percaya sekali hidup kita akan aman. Tapi kalau kita tidak bisa menerima, ya kita sedang bermasalah sama diri kita sendiri. Saya baru ketemu satu perempuan yang saya bilang orang Manado dan cantik. Cantiknya saya harus boleh bilang mirip Angelina Sondak. Dia cantik. Dan dulu saya kenal dia dari SMA. Sekarang saya ketemu dia terakhir, saya kaget. Kenapa begitu saya salam dia lihat saya, dia yang nyapa saya. Pak Iyi, apa kabar? Kata dia. Saya sebut namanya, apa kabar? Saya salam dia langsung tunduk, tidak mau lihat mata saya. Sudah, dia pergi, datang tawarin saya minum, Pak Iyi mau minum apa? Enggak mau lihat muka saya. Tunduk dia, matanya lewat ke tempat lain. Lalu saya katakan, setelah dia pergi, saya panggil kakaknya yang paling tua. Saya bilang, kenapa dia? Kakaknya bilang, dia nggak ada apa-apa. Dia baik-baik aja, kata kakaknya. Puji Tuhan. Saya bilang, kita doakan dia loh. Kenapa dia itu, menurut saya dia ada masalah. Kamu udah boleh ngomong ke dia. Saya bilang gitu. Dan iya. Kenapa? Dia punya mata menunjukkan dia bermasalah sama diri dia sendiri. Saya katakan seperti itu. Dan saudaraku, terbukalah kakaknya cerita sama saya. Dia ini anak dari suami kedua mamanya. Dan lagi nikmatnya berumah tangga mereka. Bapaknya lari kawin dengan orang Padang. Jadi ikut agama orang Padang itu. Dan mamanya terluka. Mamanya terluka, pelampiasan mamanya ke anak ini. Tiap hari anak ini dibombardir dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan akhirnya anak ini tidak bisa berontak. Dia hanya hidup dan dia tidak mengenali diri sendiri. Wow, saya bilang sama kakaknya, dia cantik sekali dan dia punya pendidikan tapi dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, saya sedang berdoa, saya mau pendekatan, tapi memang karena dia perempuan, saya tidak mungkin dekat dia. Saya mesti butuh beberapa perempuan.
kemarin saya sudah bicarakan dengan Ibu Rini Pardosi untuk pendekatan, dan saya akan doa terus untuk bisa memenangkan anak ini. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang perlu kita lihat. Kalau kita tahu segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan, berarti kita tahu apapun yang terjadi di sekitar kita, semua ada dalam rencana Tuhan. Dan kita mau siap untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan yang luar biasa. Pastikan melalui hidup kita, orang lain diberkati Tuhan. Dan poin yang kedua, janji Tuhan ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kalau dikatakan sebab Kristus adalah apa? Ya bagi semuanya, bagi janji Allah. Kristus adalah ya bagi janji Allah. Nah, kalau kita melihat hal ini dan kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita tahu bersama dengan Yesus jawabannya semuanya beres. Ada Yesus. Kristus adalah ya bagi janji Allah. Kristus adalah ya bagi janji Allah. Dan janji Allah itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, respon menerima firman Tuhan. Ayub 42 ayat 9. Ayub 42 ayat 9 bunyinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang gagal. Perhatikan, tidak ada yang gagal. Saudaraku yang saya kasihi, percaya bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara besar dan tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Percaya, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus bersama kita, yang buat kemenangan terjadi itu bukan kita, Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Kita nggak pernah bisa buat berhasil. Hanya Tuhan Yesus yang bisa buat berhasil. Dan kita siap menjadi berkat. Dalam hidup ini kita siap menjadi berkat. Kita siap menolong orang-orang di sekitar kita. Kita siap bercerita kepada sekeliling kita bahwa Yesus itu Tuhan. Ceritakan pada sekelilingmu, Yesus itu Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Jangan bisa ngomong cuma di gereja doang. Tapi di luar gereja kita nggak berani ngomong. Apalagi ngomong jeleknya orang, itu yang paling parah. Kalau kita ngomongin ada jiwa yang kita bawa ke Tuhan. Kita selamatkan orang bawa ke Tuhan, itu the best untuk kita. Tapi kalau kita ngomong yang tidak-tidak, akhirnya kita cenderung jadi orang yang tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Ini yang jadi masalah bagi kita. Nah, saya mau mengajak kita buka ayat terakhir, firman Tuhan yang saya baca. Ya, Markus pasal 9. Markus pasal 9 ini agak panjang, saya mau bacakan ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-24. Ayat 14 sampai dengan ayat 24. Saya bacakan. Ya. Ketika Yesus, Petrus dan Yakobus, Yohanes kembali pada murid-muridnya, yang lain mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyeret dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Stop dulu di situ. Saya stop di situ. Orang ini udah minta tolong sama murid-murid Yesus. Tapi mereka tidak dapat.
katanya. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, ini kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa anak itu kepadanya. Waktu roh itu melihatnya Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini jawaban Tuhan Yesus saya paling suka. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Perhatikan. Yesus hanya berkata, jika engkau percaya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kita bersama-sama disiapkan Tuhan untuk masuk perkara-perkara yang besar. Keadaan COVID ini bukan akan segera selesai, tidak. Tapi apa yang kita buat? Apa kita berlindung di rumah? Pikirkan. Di luar banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari minta perlindungan Tuhan. Pastikan melalui hidup kita. Sekeliling kita diberkati Tuhan. Sekeliling kita menemukan Tuhan. Melalui hidup kita, sekeliling kita menemukan Tuhan. Melalui doamu, melalui kehidupanmu, lingkunganmu merasakan ada Tuhan. Saudara, di mana saja kita berada, di situ ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau saudara percaya, dengan sungguh-sungguh saudara percaya, maka berkat Tuhan dicurahkan. Kuasa urapan Tuhan turun bersama-sama dengan engkau. Untuk saudara diberkati Tuhan. Jangan takut hadapi kehidupan ini. Jangan bimbang hadapi kehidupan ini. Nothing impossible. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman. Terima kasih engkau menyadarkan kami. Kami mau melekat sungguh kepadamu. Kami tahu bahwa tidak ada pertolongan lain bagi kami kecuali engkau. Dunia semakin mengerikan. Keadaan dunia menakutkan. Tapi kami percaya di dalam hidup kami ada Tuhan bersama-sama kami. Jika ada Tuhan bersama-sama dengan kami, perlindungan kami sudah lengkap. Karena Tuhan bersama kami. Sucikan, kuduskan kami semua. Setiap kami yang mengikuti Morning Chapel, Tuhan sucikan dan kuduskan. Keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan sucikan dan kuduskan. Pekerjaan kami, Tuhan sucikan dan kuduskan. Rumah tangga kami dikuduskan oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Hamba mengucap syukur, saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengurapi engkau. Anugerah Allah Bapa,
kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.